Halo semua, perkenalkan nama saya Jevanya. Saya dari kelas TI 4509. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi eh, desain masalah terapi radiasi. Hmm, oke. Nah, saya akan menjelaskan mengenai desain terapi radiasi. Nah, Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Kemudian Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia, yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk hidup. Nah, perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Nah, terapi radiasi ini melibatkan penggunaan mesin perawatan eh, sinar eksternal untuk melewatkan radiasi pengion melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluarnya. Nah, hemburan juga menyebabkan beberapa pengirim radiasi ke jaringan di luar jalur langsung berkas. Nah, sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Em, Berikut merupakan desain terapis. Salah satu contohnya itu yaitu tujuan dari desain ini untuk memilih kombinasi balok yang akan digunakan dan intens masing-masing gitu untuk menghasilkan distribusi dosisnya yang terbaik. Nah, perawatan ini dikembangkan terus diberikan dalam banyak angsuran tersebar selama beberapa minggu. Nah, untuk mengilustrasikannya, teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk lebih besar. Kemudian kita menggunakan model perancangan terapi radiasinya si Mary, Mary-nya. Nah, di sini ada halt atau anatominya dan ada BM satunya, BM 2-nya yaitu 0,4 0,5, kemudian minimasnya juga ada. Terus di sini ada critical tissue, BM satunya itu 0,3, BM 2-nya 0,1 dengan minimasnya itu lebih kecil sama dengan 7. Kemudian ada tumor region atau daerah tumornya gitu. Dia di 0,5 di BM1 dan BM 2-nya dengan sama dengan 6. Kemudian ada center of tumornya itu di BM1 0,6, BM2 0,4 dengan lebih besar. Nah, eh, dari desain terapi radiasi ini kita dapat datanya. Nah, X1-nya itu dari BM1-nya dan X2 itu dari BM2-nya dengan minimize Z-nya 0,4 plus 0,5. Kalau kita ingin tahu 0,0 itu berasal dari yang ini, dari health anatominya. Kemudian kita melakukan pembatasan dengan sebagai berikut 0,3 X1 plus 0,1 X2. Nah, ini didapat dari tabel sebelumnya juga.
Nah, mulai dari critical tissue, tumor region, dan center of tumornya. Ibu jadi dengan pembatasnya. Selanjutnya, nah ini bentuk jawabannya. Tadi kan 0,41 dan 0,5x2 adalah minimas C-nya. Kemudian, kenapa di sini muncul X3 dan X4? Nah, ini kita melakukan eh, perhitungan ya secara researchnya itu di X3-nya berada di dan min 4-nya berada di bawah. Karena yang di tengah ini mungkin sama gitu ya. X4 itu di yang bawah, bagian yang bawah. Nah, kemudian X5, X6 ini ada variabel non basis. Kalau pokoknya itu ada variabel non basis dan variabel basis. Itu ya, oke ya, maaf. Putu balik ternyata variabel non basisnya itu berada di X3 dan X4 itu adalah variabel non basis itu adalah yang nilainya dia turun menjadi nol. Kemudian variabel basisnya itu adalah X5, X6 yang dijadikan MX5 dan MX. Kita bisa masukkan ke tabel. Oh, CB ini eh, mulai dari yang 0 mm, jadi perhatikan dari minimalisnya. Kemudian yang C ini di atasnya kan ada 0,4, 0,5. Nah, itu dari mana? Itu dari, nah, kemudian 00 mm itu juga dari C-nya. Kita tahu kalau yang bagian sini kita ambil dari chat dengan basicnya itu di 356. Nah, kenapa di 35 dan 6? Nah, ini yang bagian yang diambil ya. Nah, terus itu kita tinggal masukin aja yang X3 0,3 0,1. Nah, itu dari mana? Ini kita bisa lihat dari pembatasnya ya. Yang ini 0,3, 0,1. Nah, itu X3-nya itu 0, itu 1 karena di sini kan bagian dari variabel basisnya itu 00 dengan kelas 1. Begitu juga dengan X5 0,5, 00, 106. Nah, secara ini itu mulai dari perhitungannya yang atas, kita ambil yang atas dengan satu dengan Z-nya nanti adalah 12 M. Nah, ini yang kuning ini apa? Yang kuning itu kita mencari kolom kunci dan baris kuncinya. Eh, bisa tahu kolom kunci dengan nilai yang eh, kalau kolom kunci itu kan begitu juga dengan baris kunci yang terkecil. Kemudian eh, aku tadi bilang apa sih? 0, oh eh aku tuh balik, maaf. Itu kolom kunci itu ambil nilai yang terbesar, kemudian baris kunci kita ambil dari nilai yang terkecil ya. Jadi kayak nyari yang M6 ini baris kunci, sedangkan yang lurus tegak secara vertikal itu adalah kolom kuncinya. Dengan literasi kedua, nah seperti ini. Tadi kan kita tahu itu di X1 adalah kolom kuncinya. Nah, kita pindahin ke posisi 6. Tuh, makanya jadi X3, X5, X1. Itu yang dari kolom kunci. Gua masuk ke basicnya maksudnya. Nah, kemudian kita ambil literasi kedua. Kenapa kita ambil literasi yang kedua? Karena dari perhitungan, ini kan perhitungan yang udah eh, selesai kita hitung dari yang literasi satu tadi. Nah, itu segini.
karena nilai di baris C-nya masih belum sesuai. eh, kita kan nggak boleh ada yang iya deh, nggak boleh ada yang negatif. Nah, ini nanti kita cari lagi sama kolom kunci dan baris kuncinya. Cari kolom kunci yang terbesar sama baris kuncinya yang terkecil. Kan 4, 1, sama 10. Nah, kenapa tadi itu ada 66, pilihnya X6 gitu kan. Kita bisa lihat dari apa namanya, angkanya yang lebih kecil. Lebih terkecil. Dari rasionya juga. Rasio itu bisa menentukan baris kunci. Terus kita pakai apa ya untuk menghitung ini kenapa bisa dapat. Terus kita menggunakan O, P, M. Pokoknya deh kayak nanti kalian bakal ngitung semisalnya ya, ini yang X6, eh aku mau hitung dari atas ya, dari yang mulai X3. Nah, nanti itu ini OB-nya itu nanti em, 0,3, ini yang depan ini 0,3 B3 kan di baris 3 kan kalau kuncinya B3 ditambah B1. Nah, kenapa? Karena B1 yang kita hitung gitu. Terusnya sama mulai dari baris kedua, baris ketiga. Ini enggak cuma baris kedua doang. Selanjutnya juga sama. Tadi kan udah literasi satu, dapatnya segini. Setelah kita dapat juga kolom ujian baris kuncinya, kita dapat dari rasio juga baris kunci menentukan baris kunci dari rasionya. Kemudian kita itu juga OB-nya sama seperti sebelumnya juga dengan hasilnya. Nah, ternyata hasilnya juga masih belum sesuai. Jadi kita pakai literasi ketiga. Jadi ini literasi ini itu tergantung eh zero yang kita dapat itu udah sesuai atau belum. Kalau semisal iterasi yang kedua sudah sesuai zeronya, maka itu cukup dilakukan di samping. Nah, di iterasi ketiga, oh ternyata udah selesai ya. 0, 0,1, 0, 0, 0. Oh ya, sudah tidak ada negatif lagi. Jadi kita stop sampai di sini. Ya, jadi penentuan kan kita udah sampai dua, udah ngitung baris kolom eh, kunci sama baris kuncinya. Karena kan negatif itu berada di X6 ya, secara vertikal yang ini baris zero-nya. Ya. Jadi hitung iterasi tiga, tapi perhitungan di zero-nya itu sudah komplit, udah pas. Jadi, ketika udah tepat, kita nggak perlu mencari baris kunci kolom kunci. Jadi, nah, eh, kita bisa menentukan X1-nya berapa 12, kita bisa lihat X1 12, X4-nya 2, X3-nya 3,4. Ini X2-nya 0, terus Z-nya itu 4,8. Ini 4,8 yang ini. Tuh. Jadi cukup. Ini memang perhitungan yang ada nanti di OB gitu. Nah kayak gini kan, terus kenapa tiba-tiba di sini X4 gitu? Karena kita kan ngambil kolom kuncinya X4, nah kita pindahinnya ke basis. Nah M-nya ini jadi ganti jadi 0. Kenapa? Karena X4 adanya 0. Nah ini adalah eh, variabel non basis. Ini perhitungannya itu cukup, iterasinya dilihat dari zero-nya, C vektornya, apakah udah sesuai atau belum gitu. Nah, di sini kesimpulannya yang didapat adalah khusus pada titik masuk sinar satu adalah 12 klorat dan dosis pada titik masuk sinar 2 adalah 0 klorat. Oke, dan itu karena X1-nya itu 12, X2 itu 0. Gitu. Jadi sehingga dosis yang masuk itu diserap oleh anatomi yang sehat adalah 4,8 kg.
0,8 itu yang bagian C. Nah, sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Jika ada salah juga mohon dimaafin. Mohon dimaafin. Terima kasih semuanya.